Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin semua anggota Linda Hasta yang saya hormati, yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026. Setelah kami Muhammad dan Hasan Muzaki, Muhammad Daman Zaid dan Muhammad Haria Prasojo dan Tahriya, alhamdulillah telah pulang dari menjalankan ibadah sunnah umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke makam Gusti Kanjeng Muhammad SAW di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Semoga dengan pulangannya kota kami ini Allah SWT memberikan kepada kita semuanya, tidaknya pada kami, karomah keberkahan daripada ibadahnya kota kami ini, sehingga insya Allah semoga Bapak Ibu semuanya juga dipanggil oleh Allah Ta'ala bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penyempurna daripada acara penyambutan kepulangan umroh kota kami ini, mohon Muhammad Prasojo dan Muhammad Hasan Muzaki berdoa, karena insya Allah doa apapun yang dipanjatkan oleh orang yang pulang haji atau umroh, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Innaka antal wahhab. Amin. Allahumma fir lana warhamna wasburna Amin. warfa'na warzuqna wahdina wa Amin. wa'afana. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana Amin. ba'da idh hadaytana wa hab lana. Amin. Rabbana innaka ghafurur rahim. Amin. Ya Rahman Rahim. Amin. Amin. Ya Razzaq ya Fatah. Amin. Amin. Fatah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alamin. Demikian doa terpanjatkan oleh yang telah umrah. Semoga semua kita diberikan keselamatan, kemuliaan dunia hingga akhirat. Ini ada pesan-pesan dari Dendas sepatah kata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, kedua orang tua yang telah memberikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk menjalankan sunnah ibadah ke tanah suci. Dan alhamdulillah pada hari ini kami pulang dengan alhamdulillah selamat, sehat, dan semoga semua yang ada di sini yang telah menyambut kami semua diberi umur panjang, Amin. kesehatan, Amin. manfaat, Amin. rezeki yang melimpah, berkah, kemudian bahagia di akhirat, selamat di akhirat, dan juga insya Allah mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa ke tanah suci. Amin.
kesannya jujur aja sedih pasti. Nggak bisa ngomong apa yang saya rasakan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya aja. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih atas doa dan dukungannya. Pengalamannya bagaimana? Pengalamannya, jadi pengalaman yang pertama cerita aja sedikit. Ya, kita sedikit aja pengalaman pertama kita berangkat langsung menuju ke Dubai. Di sana di Dubai itu bagaikan istilahnya masa impian. Jadi masa impian itu masa 30 tahun ke depan. Jadi 30 tahun ke depan itu udah di Dubai. Di teknologi, kemudian apapun yang di luar bayangan kita ada di sana. Jadi kemajuan teknologi, kemajuan manusia, kemajuan apa ada di sana di Dubai. Nah selanjutnya kita ke Madinah. Alhamdulillah di Madinah itu adem ayem. Jadi adem ayem itu enak ibadah, enak untuk ibadah, enak untuk, dan kebetulan hotel kami juga sangat dekat. Jadi ibaratnya dari sini kecamatan gitu. Jadi ini hotel, nah kecamatan itu udah Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah sholat 5 waktu bisa di masjid terus. Kadang ya sekali 2 kali kita kebablasan subuh karena saking capeknya. Jadi ibadah paling enak itu di Nabawi. Jadi kita bisa benar-benar hikmat sampai kita alhamdulillah kalau laki-laki kita sampai bisa hanya berjarak mungkin setengah meter dari makam Kanjeng Nabi. Jadi kita bisa setiap hari ke makam Kanjeng Nabi. Ya betul kata ayah, kalau laki-laki itu setiap hari setelah selesai sholat bisa ke makam Kanjeng Nabi dan bisa ke Raudhah tiap hari meskipun itu di belakang karena kita melewati. Itulah nikmatnya di Nabawi. Nah kalau di Mekah yang dirasakan gimana pengalamannya secara emosional. Jujur waktu ke sana saya ngerasa bingung. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak ngapa-ngapain itu campur aduk. Ya, jadi campur aduk itu istilahnya sedih pasti. Nggak nyangka kayak dulu kita mungkin cuma ngelihat di TikTok apa di mana di televisi atau kita cuma nitip doa ke orang lain. Sekarang kita dititipin doa kan, jadi campur aduk lah. Kalau masalah rasa itu nggak bisa diungkapin, tapi yang di sana itu pengalamannya sangat-sangat bahagia untuk meditasi, untuk istilahnya untuk berbenah diri itu sangat-sangat enak. Nah kalau untuk di Mekah sendiri dan pahalanya kalau di Nabawi itu kan cuma 10.000 kali. Nah kita masuk ke Mekah itu benar memang pahalanya sangat besar, 100.000 kali, tapi pengorbanannya pun sangat-sangat besar. Jadi sesuai. Jadi di Mekah ini apa yang kita ucapkan itu jadi kenyataan ya. Jadi apa yang kita batin itu jadi kenyataan meskipun cuma pengen ini gitu. Itu alhamdulillah terbukti. Karena memang sedih saya. Jadi kalau di Mekah ini apa ya? pasti nggak ada. Kalau di Mekah itu kan pahalanya itu benar-benar 100.000 kali itu memang terasa. Hari pertama, hari kedua itu belum terasa 100.000 itu perjuangannya seperti apa. Nah mulai kan hari pertama, hari kedua itu Ka'bah itu masih ditutup karena baru masuk bulan Muharram itu diganti istilahnya diganti. Nah setelah hari ketiga mulai dibuka. Nah tidak nyangka itu kita berharap, semua jamaah itu berharap untuk dibuka. Ternyata dijabah. Alhamdulillahnya itu dijabah, dibuka. Nah dibuka itu langsung semua orang itu asalnya dari yang tenang aja, pas di tawaf itu kan ditutup Ka'bahnya, jadi orang-orang itu tawaf itu dengan biasa aja. Pas mulai dibuka itu mulai pada berdatangan sekali, orang itu banyak sekali orang itu. Ada yang ingin ke Multazam, Hajar Aswad, Hijr Ismail dan Rukun Yamani. Nah ketika itu hari dua hari sebelum pulang itu kita itu ada agenda untuk mencium Hajar Aswad dan ke Multazam, karena di Multazam itu apa
apapun hajat kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencium Hajar Aswad itu dosa-dosa kita itu akan diampuni. Nah, tapi kebanyakan orang itu tidak mengetahui padahal lebih besar keutamaan multazam itu daripada Hajar Aswad. Nah, ketika itu saya lebih memilih dulu ke multazam karena lebih mengetahui keutamaan yang sangat besar itu. Kita dosa bisa diampuni, hajat kita apapun kita bisa luapkan, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu saya masuki kloter pertama 4 orang diajak sama mutawif itu. Nah, sangat berdesakan sekali. Nah, alhamdulillahnya itu saya kan di depan dua orang itu ibu-ibu yang udah berusia. Nah, saya mendampingi dari belakang sama mutawif itu. Nah, saya itu mendampingi sampai yang 2 orang yang sepuh itu masuk dulu ke multazam. Nah, saya tidak nyangka bisa masuk ke multazam itu karena berdesakan sekali. Saya kira mungkin rezeki saya cuma bisa memegang, tidak bisa sampai menyentuh semua anggota tubuh saya. Jadi intinya kalau di Mekah itu pengalaman sama, karena saya Pras sama Ria tuh ibadahnya berpisah dulu. Saya sendiri, jadi masing-masing. Jadi saya ke terakhir ada tawaf wada, Pras, Ria itu kelompok, saya sendiri. Jadi mulai dari subuh, alhamdulillah sholat subuh saya dapat saf kedua. Jadi setiap sholat itu insya Allah 1-2 lah. 3-4 itu di Mekah. Jadi memang berbeda itu rasanya. Kalau untuk sholat memang perasaan saya itu kayak ya itu Bu, jadi khusyuk. Memang kalau untuk sholat khusyuknya khusyuk di Madinah. Itu tidak bohong, saya mau jujur apa adanya. Jadi memang kalau untuk sholat, untuk ibadah, untuk ini memang di Madinah itu paling nyaman. Jadi seakan-akan itu kita dengan Rasulullah itu sangat dekat. Tapi kalau untuk di Mekah ini karena itu tadi, karena benar, jadi yang suci itu tanahnya, jadi bukan dengan orang-orangnya. Jadi sempat juga saya emosi lah untuk tawaf itu, sempat saya yang Pras itu emosi mau ngantem orang itu benar. Itu saking orang itu udah nggak peduli mati Bu. Jadi semuanya itu egois, semua itu egois ya. Jadi mau mencium Hajar Aswad, mau tajam, mau ke Hijr Ismail itu semua egois. Jadi dia nggak peduli dengan nyawanya. Jadi kita berjuang. Saya alhamdulillah dapat kesempatan ke Hajar Aswad itu 5 kali. Jadi karena kan setiap mau sholat sampai saya tawaf dulu baru sholat ini. Jadi baru sholat duhur, subuh gitu. Jadi tawaf dulu, alhamdulillah sehari 5 kali gitu. Dan terakhir itu alhamdulillah doa kita semoga pagar yang mengelilingi Ka'bah itu dibuka, dan alhamdulillah dibuka, dan kita dapat kesempatan itu. Dan memang ternyata betul 100.000 itu nggak ada yang gratis gitu. Nggak ada yang gratis, harus diperjuangkan ya. Jadi nggak ada istilahnya kesenangan yang itu nggak ada. Kita mau mencium Hajar Aswad aja ibaratnya sikut di muka, ketek di muka, apa itu ya wajar. Perjuangannya benar Bu. Jadi nggak ada yang gratis ternyata. Mau ke Multazam, mau ke pintu Ka'bah, termasuk ke Rukun Yamani, itu memang harus diperjuangkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa dirasakan sama ibu bapak semuanya nanti. Amin. Jadi mudah-mudahan secepatnya, entah itu kapanpun pasti. Amin. Jadi bisa ibu bapak semuanya bisa ke tanah suci biar bisa merasakan ini. Jadi saya juga dulu sama dititipin doa, saya nitip ke orang doa gitu kan, ke teman-teman yang udah umroh doa tanda harinya. Sekarang juga bisa dititipin doa gitu ya. Emang kalau ini tuh emang panggilan ibu bapak. Jadi saya juga jujur aja, saya mah dari awalnya istri saya ngajak umroh, saya belum ada panggilan sama sekali. Boro-boro lah mak, misalnya nggak ada satu, nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah pertama dipaksa sih, akhirnya di baiat sama ayah berangkat ya. Mungkin itu salah satu panggilan dari Insya Allah untuk mensucikan saya pribadi gitu. Jadi, itu aja mungkin pengalamannya, karena secara rasa mah lebih nggak nyangka, apalagi pertama kali melihat Ka'bah itu
ini apa ya, itu nggak bisa ya, istilahnya rasa itu Nggak bisa diungkapkan. iya nggak bisa, jadi bisa dibilang bingung mau ngapain tuh bingung. Ngelihat Ka'bah depan mata yang selama ini dilihat di layar kaca gitu ya kayak orang bego lah, kayak orang benar, jadi cuma melihat gitu. Ini apa gitu, nah, baru tapi akhir-akhir itu baru bisa khusyuk kalau di Mekah. Tapi kalau di Madinah itu dari awal kita langsung bisa khusyuk, kita bisa langsung istilahnya kayak seakan-akan tuh Rasulullah tuh datang gitu, seakan-akan di depan samping gitu. Tapi kalau di Mekah itu dia cuma bisa bengong, cuma bisa karena saking bingungnya, saking shock gitu. Ya itu mungkin pengalaman kami ya, pengalaman pribadi saya terutamanya gitu. Terima kasih ibu bapak semuanya, saya doakan lagi panjang umur dan Amin. sehat. Kita amin. Jadi demikian apa istilahnya kisah nyata, perasaan, ungkapan, kemudian secara empirik nyata dilakukan dan dirasakan oleh keluarga kami. Insya Allah memang ya seperti itu ya. Jadi setiap orang itu kalau ke haji itu sama umrah memang panggilan. Jadi secara pribadi pengalamannya nanti akan berbeda, beda. Gitu. Saya berbeda. Tapi intinya satu adalah kesimpulannya adalah semuanya adalah sebuah kenikmatan. Jadi seperti mohon maaf contoh katakanlah sama-sama batu ya. Contoh Candi Borobudur. Kalau secara megah, Borobudur sama Ka'bah, megahnya jauh banget. Ini terlepas saya seorang Islam gitu. Borobudur itu jelas megah sekali. Jadi nggak ada apa-apanya Ka'bah itu. Tetapi rasa jauh berbeda. Nanti kita ke Borobudur ya rasanya ya melihat arca, melihat batu besar yang indah. Tapi Ka'bah itu jadi kalau pengalaman saya meninggalkan tidak mau. Pasti ketika meninggalkan terus kita pengen nolak terus gitu. Itu Ka'bah. Ada cuma batu kotak kalau pakai logika. Kalau Borobudur megah, bentuknya luar biasa dan besar. Tapi Ka'bah itu ini mengandung suasana kesendirian. Termasuk di makam Kanjeng Nabi itu kalau saya kan sampai ada lagunya. Ya ada doa yang sangat aku panjatkan, hanya salam dan salawat yang aku sampaikan itu nyata. Kalau saya ke makam Kanjeng Nabi itu, jadi berdoa pun saya tidak bisa, yang hanya cucuran air mata, hanya sholat sama salam. Ini seperti itu. Nah, jadi ya, termasuk yang namanya menjur Hajar Aswad, menjum Ka'bah itu memang dalam Ramadan memang itu ya termasuk bagian daripada karunia Allah Taala. Karena tidak semua orang itu mampu untuk menjum Ka'bah, apalagi Hajar Aswad. Karena banyak teman saya udah 5 kali, ya belum pernah. Tapi alhamdulillah pas saya haji paling banyak jutaan orang gitu ya. Itu alhamdulillah saya kan 17 kali, nyium Ka'bahnya 17 kali. Ya, dan setiap saya nyium Ka'bah saya pasti ke Hijr Ismail, pasti ke makam Ibrahim. Saya mau tajam tidak, tadi tukun zaman ini juga tidak. Hajar Aswad saya gak berniat. Kenapa? Saya tidak mau memang. Artinya kenapa ya? Secara bukan logika ya. Tidak, saya tidak mau lah mempertaruhkan seperti itu. Jadi seperti yang kita sampaikan, orang egois itu nggak mau gitu saya. Jadi saya makanya ketika saya menyium Ka'bah pun kalau saya juga hanya sederhana aja sebabnya, tapi alhamdulillah mendapatkan. Jadi saya itu 7 kali, saya 17 kali. Kalau makam Kanjeng Nabi saya sebanyak 7 kali. Jadi itu insyaallah cita-cita ini akan menjadi ibadah. Makanya ada hadisnya, barang siapa memandang Ka'bah itu menjadi ibadah. Jadi memandang Ka'bah itu ibadah. Makanya berbeda memandang Borobudur sama memandang Ka'bah itu rasanya beda. Jadi demikian pengalaman spiritual, semoga menjadi hikmah, berkah dan karomah bagi siswanya yang semoga menjadi panggul Allah Taala dengan kekuatan Allah. Semuanya tidak mungkin, semuanya sangat mungkin. Selama hati kita kontak niat kuat untuk bisa ziarah ke makam Nabi dan ibadah ke tanah suci Mekah. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.